Baik, di slide berikutnya, di slide kedua, nah ini boleh di play. Ini adalah kelelahan di Bos, langkah Indonesia. bos. Loh. Sampean piye, Pak? Ngantuk aku bang. Hah? Ngantuk. Sampean ngantuk? Iya gagal aku. Wah, piye sampean ki? Aku kaget. Latihan. Lupa. Walah ya Allah. Baik, boleh di stop. 7190 WDA. Baik, Ibu dan Bapak, ini adalah contoh dari insiden yang terjadi di common ya, sering terjadi di jalan raya maupun di jalan tol di Indonesia. Dan sekali lagi, kantuk merupakan salah satu faktor penyebab utama. Mohon maaf tadi disampaikan si supir busnya ngomong dalam bahasa Inggris ya, jadi mohon maaf ini Ibu dan Bapak. Ada yang nggak ngerti mungkin dalam bahasa Inggris. Jadi nggak tahu dari daerah mana tuh Inggris mana tuh barusan. Baik, benar. Jadi dua contoh tadi di slide pertama maupun slide kedua intinya menunjukkan bahwa kantuk merupakan unsur dominan ya dari terjadinya insiden di jalan raya. Nah, kantuk dan kelelahan itu bisa terjadi tidak saja hanya di jalan raya, ya di berbagai sektor lain. Mohon maaf ini karena kebetulan saya tidak bisa menampilkan slide secara baik ya, slide PowerPoint-nya. Jadi ada sejumlah video-video yang menarik untuk kita lihat di sektor migas, di sektor pertambangan, batu bara misalkan, atau di sektor-sektor lain. Banyak sekali terjadi kejadian-kejadian, insiden-insiden yang disebabkan oleh kantuk. Nah, saya izin untuk Ibu operator untuk ini diteruskan saja sampai nanti saya minta stop. Coba ke slide berikutnya. Bos, langkah bos. Berikutnya lagi. Berikutnya lanjut. Sopir truk pengangkut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya ini. Tolong di play. Nah ini tolong di play. The National Transportation Safety Board says the driver of a tractor-trailer that slammed into a row of cars on the Will Rogers Turnpike last summer was suffering from driver fatigue. The agency released its report today on the crash that killed 10 people. News on 6 anchor Terry Hood has the new details. Terry? Lori, 77-year-old Donald Creed pleaded guilty to causing the crash. The NTSB says it's a wake-up call to the trucking industry, and they say it could have been prevented. 10 people died June 26, 2009, when a semi-truck driven by Donald Creed slammed into a row of cars that had stopped because of another accident. A year and 3 months later, the National Transportation Safety Board releases the results of its investigation. It puts most of the blame on driver fatigue. Investigators reported that Donald Creed had not worked very much the month before the crash and that he began his day at 3 in the morning after having only 5 hours of sleep. They say the schedule change and a medical condition are reasons why he may not have seen those parked cars. Oke, boleh di stop saja. Created by multiple factors, and in this accident. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, jadi video tadi menunjukkan kepada kita bahwa kantuk merupakan satu faktor dominan yang berdampak pada terjadinya insiden. Insiden di jalan raya tadi berdampak pada meninggalnya 10 orang. Dan cerita lengkapnya adalah menarik sekali. Ada sebuah insiden terjadi di jalan raya. Kalau di Amerika Serikat itu jarang sekali jalan tol ya. Jadi jalan raya di Amerika Serikat itu mirip dengan jalan tol di kita di Indonesia. Nah, dari insiden tadi ada kendaraan-kendaraan yang berhenti, di stop oleh polisi ya, berhenti, jalan sedang diatur, tiba-tiba dari belakang ini ada truk, mereka menjemputnya sebagai semi truk atau semi trailer, itu nabrak kendaraan yang berhenti di depannya. Jadi 10 orang meninggal, itu kalau dilihat videonya sampai ada yang ringsek masuk ke dalam kolong truk dan lain sebagainya lah begitu. Setelah dilihat-lihat, ternyata faktor kantuk merupakan satu faktor utama. Namun kantuk ini juga dipengaruhi sejumlah faktor tambahan. Sebagai contoh, usia Bapak ini 77 tahun. Ya, jadi kalau di Amerika Serikat boleh kita kalau masih bisa mendapatkan driver's license ya boleh nyupir sampai sekuat tenaga ya. 77 tahun. Dia bangun pagi-pagi jam 3 pagi. Konteks saja, jadi sekarang saya bicara konteks. Kemudian dia tidur hanya 5 jam. Ya.
5 jam dianggap sedikit ya di Amerika Serikat. Di kita ada supir-supir yang tidur hanya 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin 2 jam. Itu hal yang lazim terjadi di kita. Sehingga kalau saya cerita seperti ini, waduh, ini sebetulnya tidur itu minimal harusnya berapa jam ya? Ya bagi kita orang kantoran mungkin tidur 7 jam lah minimalnya. Oke, tapi bagi pengendara atau supir bus dan supir truk dimanapun di Indonesia, angka 7 jam ini merupakan angka yang wah mewah sekali begitu ya. Termasuk di pertambangan. Di pertambangan pun juga jam tidur itu kecil jumlahnya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ke sana. Baik, silakan slide-nya dilanjutkan saja sampai kepada terus lagi. Nah, ini hanya mau menceritakan saja bahwa kelelahan itu bisa sifatnya kronis, bisa bersifat akut ya. Kalau kronis dia bisa berujung kepada kematian ya. Dan ini tidak akan saya bahas. Para dokter kalau ada akan jauh lebih bisa menjelaskan mengapa seseorang bisa meninggal dunia karena kelelahan. Nah, yang menarik ini baru terjadi ini. Mohon maaf ini mundur sedikit. Nah, di sini. Jadi ada 2 bus Transjakarta tabrakan ya depan-depanan gitu. Ini kalau untuk kita agak aneh. Kenapa aneh? Karena setiap bus Transjakarta itu berada pada jalurnya masing-masing. Kok bisa di jalurnya masing-masing? Ternyata setelah dilihat-lihat ada satu bagian jalan di mana pembatas jalan itu hilang, bukan hilang, karena tidak ada pembatas jalan. Jadi bus bisa nyelonong ke tempat yang tidak seharusnya lah begitu ya. Nah ini adalah sebagai contoh saja bahwa kalau begitu ada kesempatan secara ini, terus kemudian yang terjadi adalah si supir ini mengantuk, salah satu supirnya dia nyelonong masuk ke jalur berikutnya lagi, jalur sebelahnya, dan jadilah tabrakan depan-depan. Ini suatu hal yang kalau secara teoritis kayaknya tidak mungkin terjadi, tapi ternyata terjadi ya, begitu. Jadi suatu hal yang menarik. Sekali lagi yang ingin saya garis bawahi adalah kantuk atau kelelahan merupakan faktor dominan. Boleh slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada konsep dasar. Apa itu fatigue atau sleepiness ya? Ke slide berikutnya. Kita tahu bahwa yang namanya kantuk atau kelelahan itu merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan. Sangat kontekstual dan tergantung juga dari aspek apa dari kantuk atau kelelahan yang mau kita kaji. Secara prinsip, teori-teori mengatakan kantuk adalah keinginan untuk tidur. Nah, gitu ya. Kantuk adalah keinginan untuk tidur, sedangkan kelelahan itu adalah dorongan fisiologis untuk beristirahat. Nah, bahkan sampai dengan sekarang, kalau kita lihat, banyak sekali para peneliti yang masih adu argumentasi tentang apa itu kantuk, apa itu keawasan, apa itu kelelahan, ya karena memang ada sumber penyebabnya yang bisa sama, bisa berbeda. Dengan demikian, ada semacam adu argumentasi lah ya kalau kita bicara di literatur. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas definisi tersebut, kurang lebih saya akan selalu menggunakan kata kelelahan atau kantuk sebagai satu kesatuan. Saya sering menggunakan istilah, nanti kita bisa lihat ya, ada Williamson dan kawan-kawan itu dari Australia, mereka mengatakan kantuk adalah bagian dari kelelahan, tapi ada lagi peneliti lain, Jones sebagai contoh, dia mengatakan kelelahan dan kantuk merupakan 2 hal yang berbeda. Nah, kedua mazhab ini tidak usah kita pertentangkan. Kalau bagi saya mazhab ini sudahlah, silahkan aja ada di literatur, kita pakai saja keduanya. Baik, slide berikutnya bisa kita lihat bahwa ada beberapa hal-hal terkait dengan definisi ya. Jadi sekali lagi tidak mudah bagi kita untuk mendefinisikan ini. Slide berikutnya silakan. Nah, ini adalah contoh kalau kita melihat dari berbagai aspek, apakah kelelahan itu fisik atau mental, atau motivasi, atau secara umum, dan seterusnya. Intinya sekali lagi bahwa definisi atau konsep dasar dari kelelahan itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita, walaupun kita rasakan sehari-hari, tapi tidak mudah untuk kita definisikan secara operasional ya. Dan ini penting karena nanti ke ujungnya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi atau mengukur tingkat risiko dari kelelahan dan kantuk. Slide berikutnya silahkan. Slide berikutnya lagi.
Slide berikutnya lagi. Slide berikutnya silakan. Ini bisa kita lewat saja beberapa slide tentang ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ini ada dari beberapa sumber ya. Nah, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan keawasan, kantuk, dan kelelahan itu mungkin berbeda-beda, tetapi sekali lagi kita anggap sebagai satu kesatuan saja. Di slide berikutnya silakan. Slide berikutnya kita cukupkan saja definisi dan konsep. Lanjut. Ini juga dilanjut. Nah, kita masuk pada nanti bagaimana kita mengevaluasi. Ini boleh dilanjutkan. Baik, nah ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu dan Bapak, kalau ditanya salah satu slide yang paling penting ini adalah ini ya. Jadi kelelahan atau kantuk merupakan dampak dari dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah faktor-faktor yang bersifat langsung. Yang kedua adalah faktor-faktor yang bersifat tidak langsung. Faktor-faktor yang bersifat langsung umumnya adalah dari sebagai contoh kita kurang tidur itu langsung kita akan menyebabkan kita mengantuk ya, mengantuk yang sangat berat itu adalah dampak dari kita kekurangan durasi tidur. Contoh lain lagi adalah kita misalnya melakukan pekerjaan yang bersifat monoton terus-menerus, mungkin cenderung kita mudah menjadi tertidur. Kemudian ada aspek-aspek pekerjaan yang membuat kita menjadi cepat lelah. Sebagai contoh, kalau kita bekerja sebagai supir atau sebagai operator kendaraan alat berat, tetapi desain dari kabinnya tidak ergonomis, bisa juga berdampak pada kelelahan fisik maupun mental. Dan satu lagi yang sifatnya faktor yang bersifat langsung adalah yang disebut sebagai sirkadian. Jadi pada prinsipnya kalau kita bekerja di malam hari, maka itu sudah satu faktor yang secara langsung membuat kita ingin beristirahat. Karena bagaimanapun juga bekerja di malam hari itu kita nature-nya itu adalah kita sebaiknya bekerja di pagi atau siang hari bukan di malam hari. Kemudian ada faktor-faktor yang secara tidak langsung turut berkontribusi, contohnya misalnya jenis kelamin, mungkin aspek organisasional, kemudian ada kepribadian, kemudian ada lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini menarik untuk kita kaji. Sayangnya di literatur, kajian-kajian ini walaupun sudah sangat banyak dibahas, masih relatif baru untuk kita kaji terus, dan bahkan di Indonesia, isu ini menjadi isu yang sangat menarik. Mengapa? Karena di Indonesia kita memiliki konteks pekerjaan yang unik ya, yang kita seringkali tidak bisa temui di literatur. Contoh saja sederhana. Kita terbiasa bagi mereka yang umat muslim, kita terbiasa dengan bangun itu bukan jam 7 pagi, bangun itu ya jam 4:30 gitu, atau jam 5 paling lambat. Nah, itu sebagai contoh. Dengan demikian, time awake-nya masyarakat Indonesia sebagian itu sudah ditambah 2 jam karena ada keperluan untuk melakukan ibadah sholat subuh. Itu satu hal yang unik, tidak ada di literatur, sangat-sangat jarang dibahas di literatur. Padahal itu adalah salah satu faktor yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap terjadinya kelelahan maupun kantuk. Ya. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa faktor-faktor yang berkontribusi itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, tetapi harus diingat di Indonesia kita memiliki keunikan tersendiri. Slide berikutnya silakan. Baik, ini adalah model dari kelelahan dan kantuk yang dikembangkan oleh Williamson dan kawan-kawan. Menarik bahwa kita bisa lihat di sini ada faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan yang berkontribusi pada terjadinya kelelahan, dan juga kalau Ibu dan Bapak melihat gambar ini bisa kita lihat bahwa kantuk merupakan bagian dari kelelahan, dan kantuk maupun kelelahan berujung pada turunnya kemampuan kerja kita dan kemudian bisa berujung pada terjadinya insiden. Baik, slide berikutnya silakan. Ini kita skip saja. Kita skip saja ini juga. Kemudian ini, nah ini.
Jadi tadi saya sampaikan ada faktor-faktor yang sifatnya tidak langsung dan salah satunya ada yang disebut dengan personal faktor atau faktor-faktor yang sifatnya personal. Bisa kita lihat berdasarkan paper, maka bisa kita lihat ada kelompok yang sifatnya endogenous yang sifatnya melekat pada diri kita, ada lagi yang sifatnya exogenous ya. Jadi di luar ini kita. Yang melekat pada diri kita itu adalah genetik bisa jadi, jenis kelamin, usia, race, nutritional status, BMI kita, bahkan kepribadian itu bisa juga jadi salah satu faktor. Kemudian ada hal-hal lain seperti aspek kebutuhan tidur, circadian, chronotype ya. Jadi sekali lagi kita tipenya orang pagi atau orang malam mungkin bisa berpengaruh. Tapi sekali lagi saya cukup yakin hal-hal ini adalah sifatnya merupakan faktor-faktor yang sifatnya tidak langsung berkontribusi. Faktor-faktor yang bersifat exogenous adalah faktor-faktor misalnya penggunaan obat-obatan, alkohol, kemudian ada hal-hal yang sifatnya pengaturan kerja, recovery, kemudian kontrol terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menarik untuk kita lihat. Ibu dan Bapak, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada satu hal yang selama ini tidak pernah kita bahas, tetapi dalam beberapa tahun terakhir saya selalu memasukkan faktor berikut ini ke dalam hal-hal yang mungkin secara tidak langsung bisa berdampak pada terjadinya stres, kelelahan, dan bahkan mungkin turunnya performansi kerja. Yaitu apa? Yaitu adalah kebiasaan judi online ya misalnya, atau pinjaman online. Dulu kami dalam survei-survei kami tidak pernah memasukkan dua hal tadi, tapi sekarang karena dua hal itu cukup sering terjadi, kami masukkan dan untuk kita lihat apakah ada keterkaitannya dengan stres dan kemudian stres ini berujung pada kelelahan dan kemudian juga berujung pada turunnya performansi kerja. Nah, hal-hal seperti itu tidak ada di literatur, di buku-buku. Tidak ada yang membahas mengenai pinjaman online atau judi online ataupun aktivitas-aktivitas tersebut. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang unik rasanya bagi saya banyak terjadi di Indonesia di antara para pekerja kita. Dari 100 orang ada aja 1-2 orang yang kepalanya pusing gara-gara pinjaman online. Dan sekarang mungkin angka tersebut bisa nambah ya. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan aspek-aspek personal ini. Silakan slide berikutnya. Jadi ada banyak hal yang bisa berkontribusi terhadap terjadinya kelelahan. Klik slide berikutnya. Next. Nah, ini yang penting ya. Di Indonesia konteks menjadi penting. Jadi mundur sedikit. Nah, jadi konteks itu menjadi penting. Kita memiliki aspek-aspek kultural, aspek sosial, dan konteks yang sifatnya lokal. Itu menjadi penting untuk kita pahami bahwa kelelahan tidak serta-merta. Jadi artinya begini, Ibu dan Bapak, implikasinya adalah kalau kita ingin menggunakan literatur barat atau literatur di luar negara Indonesia, boleh-boleh saja kita gunakan literatur, panduan, dan lain sebagainya. Tapi harus diperhatikan bahwa bagaimanapun juga Indonesia ini memiliki keunikan. Jadi konteks yang unik ini harus kita take into consideration. Jadi kita sebagai contoh saja tadi saya sebutkan ibadah ya, bangun pagi. Kemudian kita baru saja menyelesaikan 1 bulan lalu itu ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, itu hampir jarang orang yang menjelaskan mengenai bagaimana hal-hal tersebut berpengaruh terhadap kelelahan. Kami melakukan penelitian tersebut dan papernya insya Allah akan segera terbit mudah-mudahan. Tapi satu poin-poin pentingnya adalah bahwa memang berpuasa itu menyebabkan ada titik-titik kantuk yang terjadi yang mungkin tidak biasa terjadi kalau kita tidak berpuasa. Ya. Sebagai contoh, kita berpuasa itu ada di siang hari titik-titik di mana kita mengantuk sangat berat. Padahal kita tidak makan, nggak apa, tapi kantuknya sangat berat. Ya, itu sebagai contoh saja. Jadi kapan kita merasa mengantuk itu dipengaruhi oleh karena kita berpuasa. Secara umum berpuasa belum menunjukkan dari kajian kami adanya insiden, tetapi berpuasa menyebabkan tingkat kantuk atau kelelahan seolah-olah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan saat bila kita tidak berpuasa. Boleh tolong dilanjutkan slide-nya?
Slide berikutnya. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang berpengaruh di setiap jenis pekerjaan. Jadi untuk healthcare, untuk mining, transportation, dan di berbagai oil and gas itu memiliki sumber yang berbeda-beda. Ya. Nah, intinya yang ingin saya garis bawahi adalah setiap pekerjaan memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan. Saya coba nggak apa-apa, tetap di slide ini saja. Saya pernah punya ponakan sebagai contoh, seorang dokter yang kemudian ada istilah koas atau apa begitu ya, dia bekerja di rumah sakit di UI selama 2 hari berturut-turut, kurang tidur, kemudian dia pulang ke rumah jam 10 pagi, sudah sampai rumah, hampir sampai rumah, 100 meter lagi sampai rumah, dia nabrak pohon, mobilnya nabrak pohon, terjungkir. Untungnya, ya kalau orang Indonesia kan pasti ada untungnya gitu ya. Untungnya dia nggak apa-apa gitu ya. Tapi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa satu, ada kelelahan atau kantuk. Yang kedua adalah tidak disadari oleh kita. Nah ini yang harus saya garis bawahi juga, bahwa yang namanya kantuk dan kelelahan itu seringkali tidak kita sadari, ternyata sangat berdampak pada performansi kerja. Ya. Sekali lagi, setiap pekerjaan akan memiliki faktornya masing-masing. Boleh di slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik. Salah satu faktor yang juga memiliki pengaruh besar terhadap kantuk dan kelelahan adalah yang disebut dengan shift kerja. Nah, shift kerja ini menarik karena ada beberapa panduan yang sudah ada di luar sana. Sebagai contoh, shift itu sebaiknya maju, jangan mundur. Kemudian jumlah jam kerja berapa dan seterusnya. Rostering harus seperti apa dan seterusnya. Nah, panduan-panduan ini sudah banyak. Sayangnya belum banyak dikaji di Indonesia. Contoh, saya melihat di migas ada yang rosteringnya itu 3 hari pagi, 3 hari malam. Atau 3 hari pagi, 3 hari sore, 3 hari malam, seperti itu. Ada lagi tapi di, mohon maaf ya saya sebutkan ini, kalau untuk delivery dari BBM, itu bisa berbulan-bulan di malam hari, nggak pernah ketemu pagi, supirnya itu. Itu sebagai contoh. Di pertambangan, sudah biasa dengan berapa? Kalau saya tidak salah 77 atau 76 seperti itu ya. Jadi ada malam hari, 6 hari, kemudian pagi hari 6 hari juga, dan seterusnya, 1 hari off, dan seterusnya lah begitu ya. Nah, jadi shift work dan rostering ini menjadi satu faktor yang penting yang harus kita kaji. Sayangnya, saat kita bicara shift work dan rostering, itu memiliki keterkaitan erat dengan penyediaan SDM, penyediaan operator. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan kawan-kawan dari SDM untuk memastikan bahwa aspek kelelahan ini yang dipengaruhi oleh pengaturan shift maupun rostering itu bisa diakomodasi oleh mereka. Biasanya mereka akan mengatakan terlalu mahal nih biayanya kalau kita shiftnya seperti ini, atau kalau rosternya seperti ini, dan seterusnya. Baik, itu satu hal yang menurut saya sangat penting ya, jadi shift work dan rostering. Slide berikutnya silakan. Saya ingin masuk ke bagaimana kita mengevaluasi kelelahan ya Ibu dan Bapak sekalian. Boleh kita lanjut saja slide ini. Lanjut saja, ini ada beberapa dampak dari shift work, tapi boleh kita lanjut saja. Saya akan masuk kepada bagaimana kita mengevaluasi kelelahan. Lanjut saja. Boleh next. Nah, baik. Ini satu contoh saja bahwa kemarin kami, mohon maaf, mundur di bus tadi. Mundur satu slide. Nah, ini. Jadi, Ibu dan Bapak, kami kemarin diminta oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Menteri mengatakan, coba evaluasi para supir bus, apakah mereka memiliki risiko yang tinggi, apa menengah atau rendah, kalau mereka bekerja mengemudikan kendaraan, khususnya di musim mudik ini. Nah, kami
bekerja sama dengan sejumlah balai K3 ada di 6 wilayah dari Medan, Samarinda, Makassar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ya, atas perintah Pak Menteri kami langsung gercep ya, gerak cepat masuk ke terminal-terminal. Kami mencoba berdiskusi dengan para supir. Nah, temuan-temuan kami adalah bahwa supir-supir ini secara umum hampir semuanya kurang tidur. Tempat tidur mereka itu tempatnya adalah di mes atau di kolong di dek bawah dari bus. Dek bawah ini kalau bahasa mereka disebut kandang macan ya, Ibu dan Bapak sekalian. Saya nggak tahu kenapa disebut kandang macan. Tapi lucu sekali ya disebut kandang macan, tidurnya di dek bawah, paling-paling tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, kondisinya jelas tidak nyaman, sangat tidak nyaman, tapi itulah tempat tidur mereka gitu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa tidak tempat kerja seperti ini unik ya. Jadi tadi saya mengatakan pentingnya kita memahami konteks. Nah, konteks itu menjadi unik untuk para pengemudi bus ini. Jadi setelah kami ngobrol dengan para pengemudi bus ini melalui group discussion, melalui penggunaan kuesioner, muncul data-data di mana mereka umumnya tidak berpuasa, mereka masih ngopi dan masih merokok. Begitupun juga jumlah jam tidurnya mereka terbatas. Dan untuk perjalanan yang panjang, mereka biasanya memiliki 2 supir. Satu bekerja selama 3 sampai dengan 4 jam, mungkin kadang-kadang ada yang 5 jam. Total mengemudikan bisa sampai dengan 9 jam. Ada lagi yang mengemudikan yang waktunya lebih pendek, dan mereka kalau gantian, maka supir pengganti istirahat di paling belakang ya, di jok paling belakang, di atasnya itu ada ruangan kecil, kira-kira 1,5 kali 1 meter atau 1,5 kali 1,5 meter digunakan untuk tidur dari supir yang tidak bekerja. Jadi mereka tidurnya di belakang itu. Nah, itulah 2 tempat untuk para supir untuk beristirahat. Jadi bisa kita bayangkan tempat istirahatnya tidak nyaman, kemudian jumlah jam tidurnya juga relatif pendek. Dan fenomena ini bisa kita amati bukan saja untuk supir bus, tapi juga untuk supir truk. Kebetulan riset-riset saya ada pada supir bus dan supir truk, umumnya supir truk, bisa kita lihat bahwa mereka jumlah jam istirahatnya itu sangat-sangat minim dan bahkan masuk pada kategori di mana mereka tidak punya keleluasaan dalam mengatur istirahatnya mereka karena perusahaan minta mereka untuk bekerja dengan cepat. Nah, itu adalah konteks yang perlu kita perhatikan. Slide berikutnya silahkan. Jadi slide berikutnya terkait dengan bus ini mungkin kita lanjut saja. Ini lanjut saja, tadi sudah saya jelaskan. Lanjut saja. Baik, lanjut saja. Baik, cara mengevaluasi kelelahan di tempat kerja bisa tadi sudah saya sampaikan. Contohnya kami menggunakan kuesioner kepada para supir bus, kita juga ngajak ngobrol gitu ya. Dan Ibu dan Bapak menarik ya kalau kita bicara mengenai mengevaluasi kelelahan itu di pertambangan atau di sektor migas, itu para pekerjanya itu memiliki tingkat pendidikan yang sudah cenderung homogen, mereka juga nurut ya sama perusahaan. Kalau supir bus dan supir truk itu susah. Susah dalam pengertian tingkat pendidikannya cenderung lebih rendah. Kami bikin kuesioner canggih-canggih tidak ada gunanya. Ibu dan Bapak ada yang pernah terima kuesioner terus ada responnya adalah apakah Anda sangat setuju atau Anda setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Mabok deh kalau supir truk dan supir bus dikasih kuesioner seperti itu gitu. Sehingga apa boleh buat? Mereka bahkan tidak bisa mengisi kuesioner secara mandiri, harus dibacain dan setelah itu jawabannya hanya boleh 2, ya atau tidak. Itu sebagai contoh ya. Jadi tidak mudah untuk menggali masalah-masalah kelelahan dan kantuk di antara para supir bus dan truk. Nah, pada slide ini bisa kita lihat, ini kebetulan saya dapat kesempatan ke sebuah pertambangan batu bara untuk melihat wawancara dengan para operator tambang, juga melihat ke lapangan di dalam kabin seperti apa. Kabin dari di pertambangan batu bara itu ada dump truck yang disebut HD ya, dengan kapasitas 100 ton.
kelihatannya ergonomis, kelihatannya enak, tapi ternyata kalau menggunakan operator mengemudikan atau mengoperasikan HD selama 10 jam, ternyata capek juga ya gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan bahwa kelelahan itu tetap bisa terjadi walaupun kelihatannya tempat kerjanya sudah didesain dengan sangat baik. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk melihat ke mes. Seperti apa sih mesnya mereka? Ternyata mesnya mereka itu satu kamar isi 4 orang. Ada yang kadang-kadang lebih ya. 4 orang. Dan kalau misalnya mereka bersamaan, mereka bisa jadi kurang nyaman tidurnya. Karena kalau ada 4 orang di kamar secara bersamaan, aktivitas teman-teman yang lain itu bisa berdampak pada buruknya kualitas tidur maupun durasi tidur dari operator. Nah, menarik juga bahwa di dalam sebuah mes itu ada bunk bed. Bunk bednya apakah terbuat dari kerangkanya dari kayu atau terbuat dari besi? Itu juga jadi perkara juga karena tidak semua orang bisa tidur begitu ada bunyi dari atau goyangan dari kerangka tersebut. Dengan demikian, yang ingin saya sampaikan adalah saat kita ingin mengetahui kenapa atau faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang kurang tidur, itu bisa kita peroleh melalui kunjungan ke tempat di mana mereka istirahat dan di mana mereka bekerja. Ya. Penting sekali untuk kita memastikan bahwa kita paham ya. Nah, seringkali, mohon maaf, banyak di antara kita yang seolah-olah tahu ya faktor-faktor penyebab, tapi tidak memahami detail teknis yang terjadi di lapangan. Nah, jadi sekali lagi penting bagi kita untuk melakukan observasi, wawancara, bahkan kadang-kadang para operator kalau ditanya, Anda tidurnya kurang apa enggak? Enggak kurang, kami cukup, dan seterusnya. Macam-macam lah ya. Tapi begitu kita tanya secara lebih jauh dengan jujur, mereka mengatakan ya tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Ya. Padahal kewajiban perusahaan mengatakan 6 jam adalah wajib mereka penuhi. Tapi ternyata kejadiannya bisa 3 jam atau 4 jam bahkan. Slide berikutnya silahkan. Baik, ini adalah cara mengevaluasi tingkat kantuk menggunakan apa yang disebut dengan Karolinska Sleepiness Scale 1 sampai dengan 9, tapi ini rasnya Ibu dan Bapak mungkin sudah paham ya. Saya lanjut saja. Lanjutkan saja. Ini juga masih ada lagi. Nah, ini adalah maaf tadi mundur. Nah, ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi kelelahan di sektor migas. Nah, orang atau operator di sektor migas ini jalan-jalan kan di lapangan, di field itu mereka tidak menetap di satu tempat. Jadi kami harus terpaksa mengikuti mereka dan harus tahu lagi di mana, dan kami melakukan penilaian tingkat kelelahan dan kantuk secara subjektif ya, dengan melihat muka, raut muka, mata serta gerak tubuh ya, sejauh mana ini masuk dalam kategori mengantuk atau tidak. Dan itu ada metodologinya tersendiri, ada tekniknya tersendiri. Slide berikutnya. Baik, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan kuesioner. Kami menggunakan kuesioner dan hasil kuesioner sebagai contoh menunjukkan apakah pernah tertidur saat beroperasi di shift pagi. Tertidur itu microsleep. Dan untuk shift pagi sekitar 13%, ini mohon maaf saya tidak terlalu jelas ya, 13% mengatakan pernah microsleep, sementara bagi mereka yang shift malam ini menjadi 3 kali lipat. Ibu dan Bapak, kalau ditanya shift malam itu risikonya berapa kali lipat, kalau hanya merujuk pada data ini kita akan mengatakan 3 kali lipat lebih berisiko dibandingkan dengan shift pagi. Bisa kita lihat dari mereka-mereka yang pernah tertidur secara singkat atau yang disebut dengan micro sleep. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Next slide. Nggak apa-apa, ini dari kuesioner. Next slide, silakan. Nah, kita Ibu dan Bapak masuk kepada teknik pengukuran kelelahan yang bersifat objektif. Kami menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan Psychomotor Vigilance Task atau PVT yang dapat digunakan untuk mengevaluasi fitness for duty dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kelelahan di tengah-tengah
seorang operator bekerja. Kurang lebihnya saja, para operator diminta untuk menekan tombol spasi atau spacebar di sebuah laptop, di mana di laptop tersebut muncul stimulus visual, bisa auditory, yang memunculkan sebuah stimulus. Dalam hal ini, kalau Ibu dan Bapak lihat di gambar di sebelah kiri, itu adalah bentuk kotak-kotak papan catur ya. Begitu muncul, yang harus mereka kerjakan adalah tekan spacebar secepat-cepatnya. Dan hal ini menunjukkan bukan kantuk, tapi lebih pada kelelahan mental yang berdampak pada turunnya kemampuan kognitif. Dari pengalaman-pengalaman kami, operator-operator maupun supir bus itu tidak gaptek ya dengan penggunaan teknologi ini, dan mereka bisa menggunakan ini. Dan dari situ kami bisa menetapkan berapa kriteria kelelahan berat maupun kriteria kelelahan yang sangat-sangat berat. Next slide, silahkan. Ini adalah para supir bus yang kami uji. Next slide. Next slide. Kami menggunakan beberapa kriteria, tapi kurang lebihnya dengan data-data yang sudah kami kumpulkan, kami bisa menetapkan sekarang bahwa dengan PVT seseorang dianggap cukup fit kalau dia di bawah kecepatan responnya di bawah 250 milisecond. Di antara 250 sampai dengan 300 sudah mulai ada kelelahan, dan di atas 500 sudah kelelahan yang sifatnya berat. Untuk supir bus kami menyarankan untuk dilarang untuk mengemudikan kendaraan. Dan kriteria-kriteria ini masih terus kita kembangkan untuk populasi di Indonesia. Slide berikutnya. Next slide. Baik, next slide. Next slide, silahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh, Ibu dan Bapak, di mana kami menggunakan teknik objektif yang kedua, yaitu dengan melihat kedipan mata. Mata kita saat berkedip itu kecepatannya sangat tinggi. Seseorang yang sedang fit, maka kecepatan berkedipnya bisa di kisaran di bawah 200 milisecond, ya, 180 milisecond dan seterusnya. Nah, kami menggunakan apa yang disebut dengan monitor test, ya, di mana monitor test ini merekam wajah serta merekam mata. Dari situ kami olah berapa durasi kedipan matanya. Untuk mereka-mereka yang sebelum bekerja durasi kedipan matanya di atas 250 milisecond, maka kami menganggap dia sudah ada kantuknya, sudah mulai ada kantuknya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memahami secara objektif apakah seseorang mengantuk atau tidak sebelum melakukan pekerjaannya. Next slide. Ini juga tes yang sama di migas. Next slide. Nah, ini adalah salah satu contoh, Ibu dan Bapak. Jadi, kedipan mata kami lakukan data reduction, dan bisa kita lihat seluruh titik-titik yang ada di garis merah itu adalah mereka yang tingkat kedipan matanya sudah sangat mengantuk di atas 320 sekian milisecond. Sementara yang disebut dengan fit itu adalah mereka yang tingkat kedipan matanya di bawah 250 milisecond. Nah, pembagian atau kriteria ini itu satu hal yang masih banyak diperbincangkan di literatur, walaupun data normatifnya cenderung juga sudah banyak disampaikan di literatur. Slide berikutnya. Baik, ini salah satu contoh, Ibu dan Bapak. Jadi di sebelah kiri itu adalah fit, di sebelah kanan itu adalah mengantuk. Masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian. Slide berikutnya lagi. Nah, ini. Bisa kita lihat di tabel ini bahwa seseorang yang fit itu bisa kita lihat durasi kedipan matanya itu kolom keempat dari kanan itu 212 milisecond. Sementara saat dia mengantuk, tingkat kedipan matanya atau durasi kedipan matanya bisa mencapai 700 milisecond. Ini adalah salah satu contoh, dengan kita merekam mata, kita bisa
identifikasi apakah dia seseorang itu sedang fit dalam konteks kantuk atau tidak. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini untuk di KAI, slide berikutnya, next slide. Next saja. Next slide. Nah, untuk operator tadi bisa kita lihat di kolom paling kanan bahwa kedipan mata dari 200 mundur satu slide. Bisa mundur satu slide. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Sampai sini saja, stop, jangan diubah. Nah, jangan diubah slide-nya. Jadi bisa kita lihat saat fit seseorang, kedipan matanya durasinya di 100 sampai dengan 200 milisecond, sementara saat dia mengantuk bisa naik ke 300. Jadi saat seseorang mengantuk, kedipan matanya bisa naik menjadi 300, 400 sampai dengan 600 milisecond. Slide berikutnya, silakan. Ini adalah salah satu contoh seorang operator di pertambangan yang mengantuk berat, matanya sampai tertutup ya beberapa detik. Oke, di next slide, silakan. Next slide lagi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah teknik objektif menggunakan kamera di dalam kabin untuk mengukur kedipan mata secara real time saat seorang operator bekerja. Ya. Kemudian kami lakukan analisis. Slide berikutnya. Ibu dan Bapak, ini contoh ya. Di sebelah kiri itu adalah shift pagi. Untuk shift pagi, durasi kedipan mata dari 230-an milisecond naik hingga ke 382 milisecond. Dari kedipan mata bisa kita lihat peak-nya ada di mana saja. Sebagai contoh, kantuk tinggi itu ada pada pukul 12 dan kemudian pukul 3 siang sore. Ada yang suka tanya, kapan sih seseorang itu saat mengantuknya sangat tinggi? Dan dari data ini bisa kita lihat dari jam 12 atau jam 3 sore adalah saat-saat di mana dia mengantuk yang sangat tinggi. Di kanan bawah itu adalah gambar dari durasi kedipan mata untuk operator yang bekerja di shift malam. Bisa kita lihat yang menarik adalah bahwa bahkan saat di shift malam, itu awalnya saja blink duration sudah berada pada kisaran 300 milisecond, sudah mengalami kenaikan. Peak-nya itu berada pada sekitar pukul 1 pagi, dan yang menarik lagi adalah bahwa sampai ke subuh, itu hampir tidak terjadi penurunan yang signifikan. Dengan demikian, operator ini untuk shift malam masih cenderung terus dia mengantuk sampai dengan di subuh. Slide berikutnya atau next, bisa kita lihat bahwa ada 30 sampai dengan 40% lebih lama durasi kedipannya. Bahkan dari studi kami ada seorang pengemudi yang menutup matanya 3 sampai dengan 5 detik. Yang artinya berjalan mengemudikan dump truck tadi dalam dengan panjang sampai dengan 50 meter ya, sepanjang 50 meter dalam keadaan mata tertutup. Next slide. Baik, ini juga next slide saja. Saya akan masuk ke dalam fatigue management ya. Jadi bagaimana kita mengelola kelelahan. Oh, maaf, di sini saya sampaikan penggunaan smartwatch. Jadi, Ibu dan Bapak, kami menggunakan smartwatch untuk melihat work sleep profile. Dan ini hasilnya menarik sekali. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Ibu dan Bapak. Bagi operator yang tidur di malam hari, artinya shift pagi, lihat di gambar atas.
Mereka tidur rata-rata sekitar 6 jam, bahkan bisa sampai dengan 7 jam. Di gambar bawah, ya, bisa terlihat bahwa untuk operator yang bekerja di malam hari atau shift malam, mereka waktu tidurnya cenderung berantakan, jauh di bawah 6 jam yang seharusnya. Jadi, Ibu dan Bapak, kalau ditanya, salah satu alat yang bagus sekali kita pakai adalah smartwatch. Pastikan para operator kita mau berkenan untuk pakai tanpa harus kita menunjuk pada orang per orang. Penggunaan smartwatch bisa bermanfaat dalam mengevaluasi apakah umumnya seorang operator itu tidur 6 jam atau kurang. Saya pribadi akan mengatakan tidur yang cukup itu bukan 6 jam, tapi 7 jam. Tapi karena sekarang banyak di migas maupun di pertambangan diminta untuk minimal 6 jam, ya sudahlah. Saya nurut saja sementara, oke boleh 6 jam, tapi syaratnya adalah kualitas tidurnya sangat baik. Smartwatch dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas tidur. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik, Ibu dan Bapak, kita masuk pada section terakhir, yaitu bagaimana kita mengendalikan kelelahan. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, Ibu dan Bapak, mohon coba di play ini video ini. Baik, Ibu dan Bapak, video tadi menunjukkan hal berikut. Bagus sekali dari perspektif kami ya. Kami melakukan studi tentang kelelahan supir truk. Kami taruh itu video di dalam kabin. Yang terjadi adalah sekitar pukul 5 pagi, supir tadi sudah sangat-sangat mengantuk. Dia bilang sama supir di belakangnya, saya ngantuk banget nih, bisa digantian apa enggak? Supir belakang bangun, dia bilang, cuma sebentar lagi kok, 10 menit lagi juga nyampe. Tapi bisa kita lihat, kantuk yang dialami oleh supir tadi sudah sangat-sangat berat, dan yang terjadi adalah dia menabrak truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Nah, sampai mental lah si video kamera yang kami pasang itu mental keluar. Ini salah satu contoh bahwa di dalam studi kami saja kejadian beneran ya ada seperti itu. Seorang peneliti dari luar negeri, dari Amerika Serikat mengatakan, Pak Hardianto, kamu hebat banget sih bikin studi sampai ada kejadiannya. Ya itulah di Indonesia saya bilang gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, bisa kita lihat bahwa kantuk atau kelelahan itu ada ya, benar-benar ada, bukan tidak bisa kita anggap remeh ya. Karena dampaknya adalah bisa kecelakaan yang bahkan bisa berujung pada fatality. Slide berikutnya silakan. Baik, jadi bagaimana kita melakukan pengendalian? Ini adalah pendekatan SHE atau teman-teman yang lain mungkin HSE, silakan identifikasi, evaluasi, kontrol, monitor, dan continuous improvement. Pendekatan berikutnya lagi, silakan next slide. Nah, tadi sudah saya bahas ya, bahwa kelelahan dan kantuk merupakan disebabkan oleh dua kelompok faktor. Jadi kita fokus pada kedua faktor tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah model dari Williamson. Jadi kalau kita ditanya bagaimana kita memitigasi, silakan lihat model ini dan bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelelahan. Next slide. Lanjut saja. Nah, Ibu dan Bapak, slide ini adalah salah satu slide yang paling penting. Saya
beranggapan bahwa mitigasi dari atau pengendalian dari kelelahan dan kantuk harus dilakukan di semua fase, baik di hulu maupun di hilir. Yang sering terjadi adalah kita selalu melakukan pengendalian di hilir. Oh, kita pakai teknologi, oh kita kasih kopi, oh kita kasih apalah gitu ya, tes ini, tes itu, dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa pengendalian kelelahan dan kantuk harus dilakukan di hulu sekali, di tengah-tengah, dan juga di hilir. Dengan mempertimbangkan dua kelompok faktor tadi. Ini yang saya sangat sayangkan, banyak sekali di antara kita yang melakukan pengendalian dengan caranya. Fokusnya hanya di hilir saja. Jadi pakai kamera atau menggunakan teknik-teknik tertentu, disuruh ada fatigue check, kemudian ada lagi yang namanya menggunakan kopi, mungkin intinya prosedur-prosedur yang fokusnya hanya pada fase hilir. Saya sangat-sangat menyarankan untuk memahami hulunya seperti apa. Karena hulu ini menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko. Kalau sudah di hilir itu sebetulnya kita lebih pada sudah kejadian sebetulnya, kelelahannya terjadi, penurunan performansi terjadi, tinggal supaya jangan sampai insiden saja begitu kan. Jadi sekali lagi, model ini atau gambaran ini merupakan gambaran yang menurut saya salah satu gambaran yang sangat penting. Next slide. Next slide, silakan. Baik, ini adalah yang biasa kami lakukan di berbagai perusahaan. Next slide. Kalau ditanya rekomendasinya seperti apa, maka yang penting kalau bagi saya adalah melakukan apa yang disebut dengan systems approach ya Ibu dan Bapak sekalian. Jadi jangan kita melakukan pengendalian sepotong-sepotong, parsial, tapi harus sifatnya sistem. Lanjut. Next slide. Ini boleh sekedar intermezzo, boleh di play. Pemirsa, kecelakaan maut lagi-lagi menimpa bus dan kontainer berisi beras di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 254 Jawa Tengah pada Kamis malam. Akibat kecelakaan, 3 orang penumpang tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut yang menimpa bus kembali terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 254 Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis malam. Bus Rosala Indah jurusan Surabaya Merak terlibat kecelakaan dengan kontainer bermuatan beras. Next slide. Baik, Ibu dan Bapak, yang ingin saya sampaikan dari video tadi adalah bahwa sepertinya kita mengatakan setiap kecelakaan selalu human error. Supirnya salah. Bahkan KNKT mengatakan 80% kecelakaan disebabkan oleh human error. Dan kelelahan menjadi faktor paling dominan menurut Ketua KNKT. Tapi seringkali tidak disebut bagaimana dengan perusahaan. Sehingga fatigue management sesungguhnya adalah berangkat dari pendekatan yang sifatnya sistem. Organisasi memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap identifikasi bahaya kelelahan, penilaian tingkat risiko kelelahan, serta bagaimana mitigasi harus dilakukan. Nah, seringkali contoh bus Rosalia Indah tadi, kita hanya melihatnya supirnya yang salah. Padahal itu dia boleh jadi istirahatnya kurang atau apapun yang terjadi dengan dirinya sehingga dia menabrak karena kantuk, itu tidak bisa dilepaskan. Itu ada aspek kelalaian dari sisi perusahaan. Nah, sayangnya di kita perusahaan jarang sekali mendapatkan penalti saat mereka terlibat dalam sebuah insiden. Ibu dan Bapak, bagi yang senang dengan ChatGPT atau AI, silakan masukkan ke ChatGPT perusahaan apa atau merek bus apa yang sering kecelakaan. Merek bus apa, merek shuttle apa yang sering kecelakaan, semua keluar. Saya nggak usah ngomong deh, di situ sudah muncul. Jadi, kalau kita ingin transportasi dengan pakai bus atau pakai shuttle, hindarilah merek-merek atau perusahaan-perusahaan tertentu. Bukan saya ya yang ngomong ChatGPT, jadi salahkan ChatGPT-nya, bukan saya. Tapi ada perusahaan yang berulang kali kecelakaan meninggal, perusahaannya anteng saja.
Sayangnya seperti itu ya kondisi di kita. Baik, next slide. Slide berikutnya. Baik, slide berikutnya. Saya ambil beberapa menit terakhir. Dalam melakukan pengendalian kelelahan, penting bagi kita melakukan yang disebut dengan targeted intervention. Targeted itu artinya adalah performansi apa dari operator yang kritis. Nah, kita intervensinya arahnya adalah ke sana. Sebagai contoh, untuk seorang masinis kereta api, maka dia bekerja secara sangat monoton, sehingga mudah sekali kemampuan kognitifnya, kantuknya naik, hanya gara-gara pekerjaan yang monoton tadi. Sehingga intervensinya mungkin bukan harus tidur semata yang cukup, tetapi bagaimana supaya dinamika kerjanya itu bisa menurunkan monotonitas. Bagaimana caranya supaya dinamika kerjanya, desain kabinnya ergonomis untuk meminimalkan kantuk dan kelelahan maupun stres saat mengoperasikan lokomotif. Ibu dan Bapak, kebetulan riset-riset kami banyak juga dengan PT KAI, sangat-sangat menyedihkan kondisi mereka, ya. Tapi ya apa boleh buat, begitulah ya ke kondisi yang ada sekarang, sehingga saya menyampaikan bahwa banyak hal nih yang harus diperbaiki, dan mudah-mudahan BOD mendengarkan apa yang kami sarankan dan menindaklanjuti saran-saran kami. Next slide. Nah, Ibu dan Bapak, ini ada satu slide yang sangat-sangat menarik di pertambangan. Banyak di antara kita memiliki apa yang disebut dengan ICC atau in-car camera atau in-cabin camera. Kamera sudah dipasang di dalam kabin HD, di dalam kabin alat berat, bahkan bisa dimonitor secara langsung di sebelah kiri. Ya, gambar kiri melihat dimonitor secara real time. Kalau ada operator mengantuk, yang matanya mengalami microslip dan lain sebagainya. ICC ini digunakan di pertambangan maupun digunakan di KAI. Kalau dari segi teknologi hebat sekali. Bahkan mereka menggunakan bantuan AI untuk menetapkan kapan seseorang itu mengantuk. Mata menutup lama, menguap, dan seterusnya. Bagus sekali, hebat sekali. Saya angkat topi dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan ICC. Namun, nah ini ada namunnya. Sayangnya datanya nggak pernah dianalisis lebih jauh. Tidak dikembangkan kriteria yang sesuai dengan konteks di tempat kerja. Kami sebagai akademia mengatakan ICC ini bagus sekali. Dengan demikian, kalau kita melakukan intervensi di hulu, di tengah atau di hilir, harusnya dampaknya bisa terlihat dari parameter ICC. Ini yang tidak atau belum dikerjakan oleh teman-teman di pertambangan maupun teman-teman di KAI. Ya. Nah, sayang. Jadi kalau menurut kami, datanya sudah ada, teknologinya sudah ada, analisisnya yang belum dilakukan. Ibu dan Bapak, bagi perusahaan yang sudah punya teknologi sejenis, silakan kita bisa bekerja sama dalam memastikan bahwa data-data tersebut bisa dianalisis lebih jauh untuk intervensi yang lebih efektif. Next slide. Next slide. Ini adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk meminimalkan risiko kelelahan. Next slide. Ada yang menarik ya Ibu dan Bapak, penggunaan kopi. Coba next slide. Kita sekarang meminta operator meminum kopi. Ya, nah operator sendiri juga bilang, saran pengendalian kasihlah kami kopi atau teh dan seterusnya gitu ya. Itu dari para operator. Kemudian ini banyak hal-hal lain yang kalau kita menggunakan kuesioner, maka operator bisa memberikan masukan-masukannya apa yang bisa dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan risiko kelelahan. Next slide. Next slide lagi. Berikutnya.
slide berikutnya ini masih banyak slide-nya. Mungkin saya akan usahakan coba ke slide 2 terakhir, mohon maaf. Terus, lanjut. Nah, ini tadi ada mapping ya, Ibu dan Bapak. Maaf, boleh mundur ke slide sebelumnya tadi? Nah, bisa ada napping ya. Nah, ini menarik karena ternyata kita boleh tidur sebentar, tapi sebentar itu ternyata 20 menit atau 15 sampai dengan 20 menit supaya tidak masuk kepada fase tidur yang lebih dalam. Nah, ini adalah saran dari beberapa literatur dengan merujuk pada ritme sirkadian kita. Fase tidur kita ya. Dan sekarang di apotek-apotek sudah dijual tablet anti ngantuk isinya kafein 50 mg. Yang nggak tahu, ini belum kami studi, tapi dulu tidak ada, sekarang di apotek dan di toko-toko sudah ada ya, tablet anti ngantuk katanya begitu. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, Ibu dan Bapak sekalian. Oke, mungkin Ibu dan Bapak, saya karena waktunya sudah hampir habis, boleh kita lanjut saja ya ke slide terakhir ya. Ke slide terakhir saja. Terus, mundur satu. Mundur satu slide. Ibu dan Bapak, jadi ini adalah slide terakhir. Saya ingin menyampaikan semacam ringkasan. Yang pertama adalah bahwa kantuk dan kelelahan ada di sekeliling kita dan dapat berdampak pada turunnya performansi hingga terjadinya insiden yang berdampak pada kematian. Itu satu. Yang kedua, cara mengevaluasi kelelahan dan kantuk bisa bermacam-macam, dari yang kompleks sampai dengan yang paling sederhana, dan silakan dilihat efektivitasnya di masing-masing perusahaan. Ketiga, saat kita melakukan pengendalian atau mitigasi, pastikan pengendalian itu adalah pengendalian yang memang efektif. Jangan hanya mengandalkan pengendalian di hilir, tapi mulailah juga dengan dari hulu. Dan terakhir dari saya ingin beriklan nih Bu Mutia, saya ingin beriklan. Iklan saya adalah marilah kita bersama-sama melakukan kolaborasi riset. Tidak usah khawatir dengan aduh ini, aduh itu, apapun aduh-aduhnya ya. Hayu kami semua siap untuk bekerja sama dalam skala apapun, dalam bentuk riset dan pekerjaan apapun. Silahkan kita diundang, online dulu boleh, langsung ke tempat boleh. Saya kadang-kadang suka ditanya, itu nanti gimana Prof kalau ngundang-undang itu repot enggak? Saya nggak tahu nih Bu Mutia pasti sudah punya pengalaman dengan saya. Saya cukup dengan di WA saja, langsung saya datang. Asal dikasih tempat nginep lah gitu ya, ada mes gitu, saya tidur di mes, tidak masalah. Kalau diundangnya ke Kalimantan ya pasti pakai pesawat ya, masa saya disuruh berenang kan gitu kan. Jadi insya Allah kami akan bisa datang. Dan sekali lagi saya garis bawahi, kolaborasi riset menjadi penting. Karena apa? Kami bekerja di laboratorium di kampus, sementara laboratorium sesungguhnya ada di lapangan. Nah, jadi Ibu dan Bapak silahkan kita bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi serta meminimalkan risiko kelelahan ini. Mohon maaf Ibu dan Bapak kalau paparan saya tidak terlalu bagus, mengingat ini ada aspek technical difficulties ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan saya akhiri presentasi saya dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hardianto atas pemaparan materinya ya. Ini materinya sangat kompleks tapi juga compact gitu ya Prof ya disampaikannya ya. Jadi kalau saya boleh merisam sedikit dari pemaparan Prof. Hardianto.
Jadi tadi Prof. Hardianto menjelaskan ya terkait fatigue risk management khususnya di tempat kerja ya. Nah, tadi dari yang awal kita sudah dipaparkan oleh video-video menarik ya. Contohnya tadi dari ada truk yang terguling ya, walaupun memang di Amerika ya tadi ada truk terguling, di Amerika tadi di Indonesia juga ada ya. Jadi itu karena drivernya microslip, mengalami microslip ya. Nah, dari situ kita bisa tahu juga, tentunya juga dari statistik ya, bahwasanya kantuk itu merupakan suatu faktor utama yang terjadi dan dapat mengakibatkan tadi ya fatigue, insiden, bahkan juga fatalities ya. Tentunya dengan supporting faktor lainnya seperti usia dan lain sebagainya. Kemudian Prof. Hardianto juga tadi menjelaskan ya terkait keterkaitan fatigue yang sangat multidimensional, jadi keterkaitannya terhadap fisik, mental, kemudian emosional, dan juga highly correlated dengan stress, anxiety, dan juga insomnia. Nah, siapa nih dari Bapak Ibu yang sering insomnia nih? Biasanya banyak ya pekerja-pekerja yang mengalami kesulitan tidur gitu ya. Nah, kemudian tadi juga untuk fatigue ya, ternyata dia contain dari dua different kind of group gitu ya. Yang pertama ada faktor langsung dan juga faktor yang tidak langsung. Yang faktor langsung otomatis seperti kurang tidur, kemudian aspek pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor-faktor yang tidak langsung mungkin dapat dari kepribadian, personality ya, kemudian lifestyle, gender, dan lain sebagainya. Nah, menariknya yang baru-baru ini di riset oleh timnya Prof. Hardianto ya, tadi untuk faktor yang tidak langsung itu adalah dari kepribadian, lifestyle, dan tadi termasuk juga judi online dan juga pinjaman online ya Prof ya. Jadi memang itu mungkin yang sekarang tuh marak gitu ya, terutama di Indonesia tuh ya, untuk judol dan juga pinjol, seperti itu. Baik, mungkin ini kita langsung ke sesi Q&A, karena sudah banyak nih dari chat room yang ingin bertanya ya, mungkin juga nanti kalau ada yang mau resen dipersilakan. Baik, saya persilakan terlebih dahulu, saya coba bacakan ya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Widya Smara. Bagaimana langkah awal penyusunan fatigue risk management system yang efektif tanpa mengganggu produktivitas atau target operasional? Silakan Prof, mungkin untuk diskusinya. Baik. Yang pertama adalah langkah besarnya tadi jelas kita bisa mengidentifikasi, bisa mengevaluasi, mengendalikan dan adanya continuous improvement. Tapi semua itu harus berjalan di dalam sebuah sistem. Seringkali perusahaan sudah memiliki SMK 3. Jadi tinggal masukkan saja aspek kelelahan sebagai satu potensi bahaya, masukkan ke dalam SMK 3, tidak usah dia memiliki suatu sistem tersendiri. Tapi harus ada sistemnya. Sehingga langkah awalnya adalah memastikan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko ada di dalam sistem. Ada di dalam sistem itu artinya bagaimana teknik evaluasinya, pelaporannya, bagaimana analisis datanya, kemudian mitigasinya, seperti apa, itu sudah ada gambaran besarnya ya, strategi atau pendekatan besarnya. Dengan demikian, langkah awalnya adalah memastikan bahwa di dalam sistem, ya, fatigue risk management system tidak harus berdiri sendiri. Di beberapa perusahaan itu masukkan saja ke dalam SMK 3. Tidak usah harus berdiri sendiri, tapi sudah dimulai dengan adanya kebijakan dari perusahaan, adanya tentunya kebijakan, ada program kerja, ada anggaran, dan seterusnya. Nah, itu yang tentunya sekali lagi komitmen dari top manajemen diperlukan. Di bawah itu ada beberapa pertanyaan yang relevan, tapi saya ingin garis bawahi ya Bu Putri bahwa perusahaan jangan hanya melihat program safety dan health sebagai cost saja ya, cost center. Di mana-mana kita selalu melihatnya, oh ini biayanya berapa. Tapi sebagai contoh Ibu dan Bapak, mohon maaf saya agak off topic, sebuah HD yang terguling yang menyebabkan produksi terhambat setengah hari itu berdampak pada miliaran rupiah dari perusahaan tersebut. Daripada kelelahan yang berujung pada miliaran rupiah satu kali kejadian,
miliaran. Kalikan dengan berapa kali kejadian dalam 1 tahun. Itu sebetulnya kita ambil hanya 5% atau 10% sudah bisa kita manfaatkan dalam menyusun fatigue risk management system. Artinya apa? Jangan menganggap bahwa program-program ini hanya cost center saja, tapi sebetulnya sebagai bentuk preventif ya, yang kalau kita hitung secara net dari segi biaya atau keuangan akan bermanfaat. Nah, ini yang seringkali lupa ya para manajemen itu melihatnya hanya uangnya saja, tapi kalau ada kejadian dampaknya sangat-sangat besar. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin kita ke next question ya. Ya. Baik, ini dari Pak Ridwan Pramana. Apakah faktor psikologi bisa menyebabkan fatigue pada seseorang dan seberapa signifikan faktor psikologi tersebut dalam menyebabkan fatigue dan bagaimana proses terjadinya fatigue akibat masalah psikologi? Ya, ini perlu diklarifikasi sebetulnya, mohon maaf nih, faktor psikologi itu maksudnya adalah apa ya, tapi kurang lebihnya saja, kelelahan itu kan ada kelelahan fisik dan kelelahan mental, walaupun tadi dari aspeknya atau dimensinya bisa lebih dari itu ya. Nah, kelelahan mental ini bisa berdampak pada turunnya kemampuan kognitif, turunnya performansi, dan berujung pada terjadinya insiden. Nah, pertanyaan di sini, faktor psikologi itu adalah apakah misalnya kepribadian dan lain sebagainya. Nah, kalau itu masuknya dalam kelompok yang kedua tadi, misalnya BMI, kepribadian, jenis apakah orang itu orang pagi atau orang malam dan seterusnya, apakah seseorang itu cenderung introvert, ekstrovert, menurut saya masuk dalam kelompok kedua yang secara tidak langsung. Literatur tidak terlalu banyak membahas hal-hal tersebut kecuali membuat listnya. Tetapi besar kontribusinya masih belum, setidaknya yang saya tahu itu belum banyak dinyatakan. Namun, saya akhiri pertanyaan dari Pak Ridwan Pramana ini dengan justru di kita di Indonesia, jangan kita menggunakan panduan atau hasil literatur begitu saja. Saya sangat menyarankan untuk kita terjun ke lapangan di Indonesia, kita lakukan evaluasi dengan cara kita sendiri. Kenapa? Karena aspek keunikan, tadi saya sebut ya konteks yang unik dan lokal, keunikan lokal itu tadi boleh jadi tidak muncul ya di literatur barat. Dengan demikian, kalau kita bicara faktor psikologi itu juga harus kita urai dulu ya apa yang dimaksud oleh Pak Ridwan Pramana. Tapi sekali lagi konteks dan lokal tadi serta keunikan lokal tadi perlu kita pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Kita lanjut ya ke next question. Ini sepertinya memang karena topiknya seru ya Prof ya, jadi banyak banget yang ingin bertanya juga. Saya nanti mau bertanya di akhir ya, cuman kalau sempat nih, karena ini banyak. Oke, dari Bapak Tribuono ya. Dari dua metode pengukuran fatigue yaitu PVT dan Blink Monitor, mana yang lebih mendekati keakuratan hasilnya dengan real operational? Baik, terima kasih. PVT digunakan untuk mengukur penurunan kemampuan kognitif. Blink Monitor digunakan untuk mengukur kantuk. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau di lapangan, kami lebih senang dengan Blink Monitor atau pengukuran blink duration. Ya, kenapa? Karena mata yang menutup itu terkait dengan yang tadi disebut dengan microsleep, dan seorang operator mengoperasikan kendaraan dengan mata tertutup berdampak pada terjadinya insiden. Nah, itu saya lebih setuju dengan, bukan lebih setuju. Kalau suruh milih, lebih baik milih salah satu ya yang itu kantuk. Tapi PVT itu mengukur kelelahan yang berdampak pada turunnya kemampuan kognitif. Jadi dua-duanya diperlukan. Kalau di dalam fatigue management, maka kami sangat menyarankan tidak menggunakan hanya satu saja. Pendekatan yang subjektif atau pendekatan kuesioner, harus menggunakan 2-3 pendekatan dengan harapan kesemua itu pendekatan akan berujung pada kesimpulan yang sama. Nah, itu baru bagus hasilnya. Dengan demikian, saya sangat menyarankan dua-duanya digunakan baik PVT maupun pengukuran durasi kedipan mata. Tapi kalau ditanya salah satu, blink duration dengan realita di lapangan jauh lebih dekat. Terima kasih. Baik, kemudian selanjutnya
Dari Ibu Khazizah ya, bagaimana cara menentukan ambang batas atau threshold kelelahan yang objektif agar intervensi seperti waktu istirahat tambahan contohnya ya, tidak dianggap sebagai penghambat target produksi oleh tim manajemen. Kemudian dalam struktur organisasi yang ramping, bagaimana mekanisme backup plan atau substitusi tenaga kerja yang paling efisien ketika seseorang operator melaporkan diri mengalami fatigue di tengah jam kerja. Terima kasih, Pak. Baik, untuk nomor 1, terima kasih Bu Khazizah. Jadi untuk nomor 1, ambang batasnya ini sebetulnya antara praktek dengan teori berbeda. Dalam teori, PVT kenaikan 5% sampai 7% saja, itu sudah dianggap signifikan. Sementara dalam prakteknya, kami di pertambangan dan migas, kami menggunakan angka 10%, lebih longgar lagi. Itu pun masih dipertanyakan, ini angkanya bisa nggak lebih longgar lagi? Seperti itulah. Di banyak tempat, mereka mengatakan pengen pekerja yang lelah pun masih diperbolehkan asal istirahat sebentar. Sementara dari kriteria yang kami kembangkan, harusnya sudah nggak boleh. Mata yang berkedip dengan durasi yang lebih dari sekian itu sudah nggak benar-benar nggak boleh. Nah, seringkali kita berantem nih dengan orang-orang produksi gitu ya. Nah, dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi ini dengan menggunakan kacamata yang sama. Kriterianya bukan hanya kriteria produksi, tapi juga gunakan kriteria biaya dan kriteria tingkat risiko. Karena begitu tingkat risikonya naik, itu setara dengan berapa produksi yang terhambat kalau insiden ini terjadi. Bagaimana menentukan ambang batasnya? Tergantung. Kalau PVT, saya akan menggunakan angka 10%. Itu sudah agak longgar ya dibandingkan literatur. Kalau durasi kedipan mata, data normatifnya ada. Di literatur ada, bahkan kami beberapa kali menggunakan data literatur di 200 berapa puluh milisecond gitu. Tadi bahkan sudah saya tunjukkan ada satu grafik yang menunjukkan kenaikan tingkat kantuk di jam 12 atau 1 pagi dan jam 3 pagi. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana ambang batasnya sudah terlewati dan nggak bisa nggak, jadi harus istirahat. Mau disebut menghambat target produksi, apa boleh buat daripada terjadi insiden. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, dalam struktur organisasi yang ramping, bagaimana backup plan-nya kalau ada operator yang mengalami kelelahan? Nah, tentu saja kalau saya akan mengatakan, daripada kita backup plan itu di ujung, kita lakukan pengendalian di hulu, jangan di hilir. Seorang operator yang mengalami kelelahan, itu boleh kita kasih orang lain, tetapi yang lebih penting, kenapa dia mengalami kelelahan di tengah jam kerja. Jadi memang agak repot karena kita harus deal dengan isu-isu di awal, tapi jauh lebih bagus begitu isu tersebut terselesaikan, maka operator yang mengalami kelelahan di tengah jam kerja itu menjadi minimal. Nah, itu yang ingin saya sarankan. Terkait bagaimana backup plan-nya tentunya mungkin kontekstual dan perusahaan akan jauh lebih paham. Saran dari saya adalah bahwa pengendalian lakukan sehulu mungkin. Ya, di awal sekali sehingga bisa kita anggap operator selalu siap dalam keadaan siap. Izin saya Bu Putri menambahkan sedikit saja. Kita ini sekarang berada dalam kelompok dalam fase di mana kita operator mendapatkan kesempatan istirahat yang cukup 6 jam katakanlah untuk tidur 6 jam. Tapi mereka mengalami tidur yang lebih pendek gara-gara menggunakan HP untuk media sosial dan lain sebagainya. Saya bahkan di sebuah seminar mengatakan jangan lakukan 3S. Apa itu jangan lakukan 3S? Jangan scroll. Maksudnya jangan mainan HP untuk TikTok, IG, dan sejenisnya. Itu bisa menghabiskan waktu 1 sampai dengan 2 jam. Bayangkan dari 6 jam harusnya bisa tidur, malah jadi tidurnya hanya 3 atau 4 jam saja. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kesempatan tidurnya ada, tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, aspek kebijakan, aspek pengendalian yang sifatnya lebih sistematis di hulu menjadi lebih penting. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk Ibu Khazizah ya, untuk nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi 3S ya Prof ya. Jangan scroll yang tidak penting gitu ya.
Baik, Bapak Ibu kita informasikan untuk sesi tanya jawab ini berakhir di Bapak M. Imam Alfianto ya. Jadi sudah kita tutup untuk sesi tanya jawab, mengingat ini time limit juga ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada satu personel yang raise hand tadi ya, kalau nggak salah dari Bapak Harudi Manope ya. Tadi nanti dipersilakan ya Pak setelah sesi yang tanya jawab di kolom chat ini selesai. Baik, kita lanjut ya Prof. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Eri Sugiatmoko. Kami saat ini sedang bekerja sebagai main kontraktor untuk proyek konstruksi dengan klien perusahaan global ya, member of IOGP, dan sudah menyusun FRMP dengan memakai sistem mereka dan melibatkan SMI dari mereka juga. Nah, saat itu ditanyakan apakah dari Indonesia ada regulasi yang mengatur terkait fatigue management, dan setahu kami kita hanya berpedoman pada jam kerja dan juga jam kerja overtime dari UU Cipta Kerja. Mohon informasi Prof, apakah ada referensi lainnya? Terima kasih Pak Eri Sugiatmoko. Mohon maaf nih untuk ini pemahaman saya masih belum terlalu banyak. Jadi tapi satu, saya setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah yang terakhir sekali yang bisa kita manfaatkan. Tapi bahkan di situ pun tidak banyak yang bisa kita gunakan ya sebetulnya. Yang kedua adalah tergantung kalau kita bicara hours of service, bisa menggunakan, kalau misalnya ini di sektor transportasi sebagai contoh, maka ada peraturan yang bisa kita gunakan undang-undang untuk di transportasi. Ya sebagai contoh nomor 2 undang-undang kok saya mendadak lupa yang transportasi ya untuk perhubungan, di mana kita setiap 4 jam boleh mengemudi, istirahat 15 menit dan seterusnya lah. Nah, itu ada di undang-undang mendadak saya lupa. Mohon maaf. Nah, itu sebagai contoh. Jadi tapi secara umum fatigue management ini menurut saya sangat kontekstual, sehingga tinggal kita lihat apakah ruang lingkupnya ada di perhubungan atau di ESDM atau di ketenagakerjaan atau mungkin di PU misalkan. Nah, itu adalah sumber-sumber yang harus kita lihat lebih jauh. Nah, terkait dengan SME dari luar, saya tidak mengatakan salah. Saya hanya akan mengatakan hati-hati dengan menggunakan SME dari luar, khususnya saat mereka tidak memahami konteks dan keunikan lokal dari perusahaan di tempat kita bekerja. Karena seringkali bahkan yang kita menganggap, saya saja kadang-kadang suka melihat ada orang, oh saya ahli ini, tapi begitu sudah sampai ke lapangan, nggak paham betul ya dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, minta SME itu untuk betul-betul terjun dan terlibat sampai ke lapangan, memahami betul pekerjaan yang dilakukan dan konteks yang terjadi saat seseorang melakukan pekerjaan, baik dari rumah ke tempat kerja maupun kebalikannya, sampai bagaimana mereka tinggal di mes dan lain sebagainya. Mohon maaf untuk pertanyaan dari Pak Eri, saya tidak banyak menjawab ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Prof. Ternyata ini ada tambahannya dari Pak Eri tadi ya di bawahnya nih. Apakah ada referensi kuesioner Prof yang bisa dipakai untuk mencari data terkait kondisi fatigue atau kantuk dari pekerja yang masuk night shift? Seperti itu. Ya, baik. Kami selalu menggunakan kuesioner yang sifatnya pertama adalah modified. Jadi ada beberapa kuesioner yang sering digunakan kalau di migas dan pertambangan, ada MFI dan ada offer sebagai contoh ya. Itu 2 set kuesioner yang berbeda isinya. Kami seringkali mengadopsi itu, tetapi dalam prakteknya kami ternyata memahami ada isu-isu kontekstual dan lokal yang tidak terakomodasi di MFI dan offer. Jadi kami harus mengembangkan kuesionernya sendiri, customized sifatnya. Dengan demikian, kuesioner yang kami kembangkan biasanya berbasis pada MFI dan offer, tapi sekitar 50% atau 30 sampai dengan 50% kami harus mengakomodasi atau memodifikasi dan mengembangkan sendiri kuesionernya. Karena untuk di sektor pertambangan berbeda dengan migas, berbeda dengan di perkeretaapian atau di transportasi pada umumnya. Nah, dengan demikian, kuesioner itu hanya bisa dikembangkan setelah kita paham betul konteks pekerjaannya seperti apa, serta lingkungan kerja maupun organisasi di mana mereka bekerja. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof.
Jadi ada MFI dan juga OVER ya, Prof ya, untuk questionnaire yang common practice-nya ya, digunakan untuk fatigue assessment. Untuk selanjutnya dari Ibu Ratih Dewi, izin bertanya, dalam pelayanan kesehatan apabila petugas mengantuk, akan ada kesalahan tindakan atau kesalahan pemberian obat. Apabila diizinkan napping meskipun hanya 20 menit, apakah hal tersebut akan berisiko pada pelanggaran etik dan juga disiplin profesi? Baik, ini pertanyaan yang sulit nih dari Ibu Ratih Dewi nih. Terima kasih, Bu. Begini, saya tidak bisa menjawab pelanggaran etik ataupun pelanggaran disiplin profesi. Saya nggak akan masuk ke sana. Tetapi saya akan menyampaikan bahwa napping itu merupakan teknik yang lazim dilakukan. Kenapa hanya 20 menit? Karena 20 menit adalah fase siklus kita sebelum masuk ke fase tidur yang lebih dalam lagi, itu di 20 menit atau 90 menit. Jadi kalau lebih dari 20 menit tapi tidak sampai ke 90 menit, kita berada pada fase dari non-sleep non-REM ke REM yang menjadi bangun itu menjadi kita kayak orang kepala kita nggak bisa berfungsi gitu ya. Kalau anak sekarang istilahnya ngambil nyawa dulu gitu, ngumpulin nyawa dulu gitu kurang lebih ya. Nah, jadi itu. Nah, yang menarik adalah di literatur disebutkan dan boleh ini kita uji yaitu yang disebut dengan nap, penggunaan kopi dan nap secara bersama-sama. Jadi caranya adalah minum kopi dulu, setelah minum kopi selesai napping 20 menit, setelah napping bangun beberapa menit kita pakai untuk membasuh muka, jalan-jalan, barulah efek kopinya berjalan. Nah, itu yang disebut dengan cafe nap atau nap cafe gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya 3 pertanyaan terakhir ya. Ini dari Bapak Irawan, metodologi apa yang dapat kita pakai dalam pengambilan data fatigue yang valid dari karyawan di lapangan pada pekerja migas? Ini kayaknya tadi udah sempat terjawab ya Prof ya. Kemudian pekerja migas, pertambangan dan juga pekerjaan construction di darat dan berdasarkan apa dalam penentuannya? Terima kasih. Baik, pekerja migas kalau dia duduk di dalam control panel gampang diuji. Tinggal kita taruh kamera di depan atau kita bisa menggunakan kamera di dalam ruangan. Kita bisa memperkirakan tingkat kantuk dari pekerja tersebut. Postur tubuh bisa kita lihat sebagai bagian representasi dari kantuk ya dan kelelahan. Tapi pekerja migas yang ada di lapangan sulit untuk kita evaluasi. Pekerjaan kami waktu kami di migas itu kami ada orang maintenance, ada orang produksi dan ada orang produksi yang di lapangan. Yang di lapangan sulit karena untuk ketemunya saja susah. Sekalinya ketemu, mereka bisa kita lihat dari postur muka, raut muka maksudnya, dan ada proses ratingnya sendiri. Hanya itu yang bisa kita lakukan kalau mereka tidak bisa menyampaikan tingkat kantuknya secara jujur. Di pertambangan, kalau ini adalah operator dari alat berat, gampang dalam tanda petik. Kenapa? Kamera itu sudah memberikan indikasi yang sangat bagus, sangat cermat tentang tingkat kantuk dari operator. Tapi kalau di pertambangan adalah orang-orang yang kerja di maintenance, yang bekerja di workshop, itu lain lagi ceritanya. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi di darat juga sama. Jadi sulit bagi kita untuk mengevaluasi dengan menggunakan PVT. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan PVT di awal, menggunakan monitor test di awal. Tapi di tengah-tengah pekerjaan sulit bagi kita untuk mengevaluasi tingkat kantuk kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang subjektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya ada dari Ibu Kumala Dwi. Prof, apakah fatigue bisa dikuantifikasi atau memang tidak bisa disimpulkan dari satu teknik saja? Baik, terima kasih Bu Kumala Dwi Cahyaning Tias. Saran saya mengevaluasi kelelahan harus menggunakan 2 atau 3 cara. Yang satu adalah cara yang subjektif, yang kedua adalah cara yang lebih objektif, dan yang ketiga adalah menggunakan blink duration sebagai salah satu indikasi dari kantuk. 3 hal harus digunakan. Nggak bisa cuma satu saja, ya unfortunately tidak bisa. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang memang akurat. Karena literatur pun juga tidak menyarankan hanya penggunaan satu saja. Memang bisa kita hanya menggunakan skala kantuk atau tingkat kelelahan yang secara subjektif, tapi seringkali kejujuran dari operator itu menjadi tanda tanya tersendiri.
karena mereka belum tentu bisa menjawab secara jujur, kadang-kadang bahkan overestimate, ya, dari harusnya ngantuk, tapi dia mengatakan saya masih bisa, saya masih bisa. Contoh tadi aja menunjukkan hanya beberapa menit saja bisa terjadi insiden. Dengan demikian, sulit bagi kita untuk mengambil kesimpulan hanya dari satu cara. Jadi harus dengan 2 atau 3 cara yang berbeda-beda ya pendekatannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir di kolom chat ya, Prof ya. Ini dari Bapak Imam Alfianto. Ini kayaknya terkait saper nih ya. Jadi dari sisi waktu kerja yang paling dominan, potensi mengantuk terdapat pada aktivitas night shift. Nah, apakah ada faktor dari makanan seperti jumlah kalori, protein, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pekerja menjadi lebih cepat mengantuk? Jika ada, apakah ada referensi terkait? Karena di tempat kami juga menyediakan saper tadi ya, Prof, untuk operator yang bekerja pada shift malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Terima kasih Pak Imam Alfianto. Jadi sebetulnya kerja malam itu memiliki keunikan tersendiri. Orang bekerja malam sebetulnya tidak lapar kan sebetulnya. Karena kebutuhan gizi dan makanannya sudah terpenuhi dari makan malam. Tetapi menganggap lapar itu karena perutnya itu saat kita harusnya beristirahat, kita bekerja, maka perut dan sistem saraf mengatakan saya lagi bekerja, jadi perut ini kosong, jadi harus diisi. Yang sebetulnya secara ini sebetulnya dari makan malam sudah cukup. Nah, apakah ada referensi? Kalau referensi dari luar sudah ada dan banyak sekali ya yang terkait dengan ini. Hanya kami sangat menyarankan karena begini, ada para operator yang senang dengan kopi, teh, gorengan dan lain sebagainya. Ini di luar kewenangan saya dalam menjawab, bukan di luar, artinya lebih baik kita menanyakan kepada mereka yang lebih kompeten, dietitian ya atau mungkin dokter kesehatan kerja, mungkin mereka lebih paham dalam ini. Sekali lagi, dari jumlah kalori, protein dan lain sebagainya, begitu kita sudah makan malam sudah terpenuhi sebetulnya gitu ya. Nah, sehingga untuk yang kerja malam hari, khususnya untuk yang late supper atau makan malam yang di luar jam reguler makan malam, itu sebetulnya kebutuhan gizi dan lain sebagainya itu merupakan hal yang terpisah ya kita bahas, karena sebetulnya bukan berapa kebutuhan kalorinya, sudah nggak ada lagi kebutuhannya sebetulnya begitu ya, termasuk jenis makanannya. Termasuk juga kalau kita makan makanan yang banyak berkarbohidrat, apakah itu bikin kita ngantuk? Ternyata literatur mengatakan bukan karbohidratnya, tapi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan kita mengantuk. Walaupun sekali lagi itu bisa adu argumentasi ya, silakan, saya tidak mengatakan yang mana yang ini. Jadi sekali lagi untuk supper atau pemberian makanan atau minuman di tengah kerja saat shift berlangsung di malam hari, itu sesuatu yang perlu kita kaji lebih jauh. Satu hal belum saya tutup, ada yang menarik, ada operator yang mengatakan saat fatigue check itu lebih bagus kalau dia diberhentikan, dia turun, dia bikin kopinya sendiri, bikin tehnya sendiri, kasih waktu untuk ngobrol, santai, stretching. Karena ada di beberapa tempat yang ada operator begitu disuruh berhenti, itu dia nggak mau berhenti. Karena ngapain saya berhenti, waktunya pendek banget, saya juga ngilangin ngantuknya juga nggak cukup gitu. Nah ini tapi di luar pertanyaan Pak Imam tadi ya, maksud saya menyampaikan ini adalah bahwa boleh jadi yang namanya makan malam itu begitu disediakan, beri kesempatan pada operator untuk menyediakan sendiri, bikin tehnya sendiri, bikin kopinya sendiri, sehingga ada sedikit waktu untuk stretching, untuk melakukan pekerjaan yang lebih dinamis sebelum kembali ke kendaraan berat, itu alat beratnya, mungkin gitu. Mohon maaf Pak Imam kalau jawaban dari saya mungkin kurang terlalu lengkap ya. Terima kasih Bu Putri. Baik, terima kasih Prof. Hardianto. Untuk sesi pertanyaan melalui kolom chat sudah kita tutup ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya persilahkan dari Bapak tadi siapa ya? Sebentar ya. Bapak Herudi ya Pak. Bapak Herudi tadi ada raise hand, mungkin masih ingin mempertanyakan pertanyaannya. Dipersilakan Pak Herudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Herudi. Saya bekerja di Under Tripatra Engineering Construction. Saya di Departemen HSE. Oke, mungkin hanya advice aja, Dok.
beberapa metode yang kita gunakan itu menjadi referensi yang nantinya mungkin bisa membantu dan menjawab, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor. Saya banyak bekerja di mining, jadi kurang lebih 10 tahun, dan bekerja di perusahaan Australia. Jadi safety device yang sering diberikan adalah kita ada perangkat khusus untuk mengukur fatigue. Nah, kalau di Australia itu senang dia komitmen terkait dengan fatigue management. Bahkan sampai dokternya juga ada untuk memberikan atau mendeliver terkait dengan kiat-kiat fatigue. Nah, kami menggunakan Optalert, dok. Optalert itu safety device dari Australia ya. Jadi kacamata itu terhubung dengan layar, Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi dia mengukur dari kedipan mata kita. Jadi kedipan mata kita itu indikator untuk di merah, kuning, dan hijau. Nah, nanti ada dispatchernya. Dispatcher itu akan mengontrol jika mana dalam durasi, kan kita bekerja di tambang nih, hauling 70 kilo. Nah, 70 kilo ini kita menggunakan 4 trailer, kapasitasnya 40 ton, dan panjangnya 60 meter. Itu pengalaman saya. Jadi kita menyiapkan ada rest area per setiap 10 kilo, per setiap 12 kilo. Nah, rest area itu tadi udah disampaikan sama Profesor, ada shelter. Nah, di shelter itu nanti ada tim medis yang datang untuk melakukan rombak test, dan mereka wajib untuk berhenti di situ. Nah, satu. Nah, fatigue test itu dilakukan oleh si mediknya. Mediknya harus betul-betul giat dan menjaga si operator itu sendiri. Nah, terus yang kedua, kita di PT Vale. Saat ini saya di PT Vale, under PT Vale, di mining nikel Sulawesi Selatan. Nah, kami menggunakan sistem G-Track. Nah, G-Track ini juga mengakomodir kegiatan yang fatigue, FMS, fatigue management system. Jadi dispatcher juga. Jadi ketika ada warna kuning, merah, jika dia tidak melapor, dia akan dikenakan sanksi atau step 5, kategorinya terminate, seperti itu. Nah, pengawasnya pun bisa melihat dari handphone yang diberikan untuk perangkat yang membaca operator itu dalam kondisi fatigue. Nah, dia harus berhenti, melakukan warm up, stretching, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, rombak tes yang sering diberikan oleh si para medik itu, menurut Profesor itu berapa persen efektifnya rombak tes dilakukan? Karena kan itu hanya mengukur secara visual, Profesor kira-kira. Seperti itu, Pak Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komentar dan pertanyaan yang disampaikan. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, 100% setuju. Kebetulan saya juga cukup paham dengan pendekatan-pendekatan, teori-teori yang, karena sebagian besar pendekatan itu datang dari Australia kalau kita bicara pertambangan ya, dan termasuk Amerika Serikat. Sayangnya penggunaan Optalert atau kios pengukuran OSPAT dan lain sebagainya dari Australia itu bagus sekali, mereka sangat standar menggunakan itu. Di Indonesia kondisinya jauh berbeda. Nah, ini satu hal yang menarik, bisa kita diskusi lebih jauh nanti. Tapi sebagai contoh saja, konteksnya saja bisa berbeda ya, sehingga konteks bagaimana seorang operator istirahat, tidur di rumah, commuting, kembali lagi, dan seterusnya, atau tidur di mes, dan apa-apa yang dilakukan itu berbeda antara di Australia dengan di Indonesia. Sebagai contoh saja, saya bicara konteks. Ada operator tambang yang mau tidur siang nggak berani gara-gara takut makan siangnya diambil orang lain. Itu nggak ada di perusahaan manapun di luar Indonesia sampai seperti itu ya, ketakutan gitu. Nah, belum lagi kebutuhan untuk ibadah ya, sholat, duhur, dan asar. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali out of context, jadi tidak banyak dikaji dalam konteks ini. Kemudian juga saya sangat setuju dengan penggunaan teknologi, betul. Namun saya sangat menyarankan penggunaan pendekatan yang hulu tadi. Jadi tidak saja hanya teknologi yang kita gunakan di ujung, tapi juga penggunaan pengendalian sifatnya di tengah maupun sangat di hulu. Terakhir tadi disebutkan penggunaan Romberg's test. Nah, ini Bu Putri, ini Bu Mutia, ini satu hal yang saya ingin diskusi. Saya nggak ingin mengatakan benar atau salah, ya, tapi ini saya kalau boleh, menurut keyakinan saya, kalau saya ngomongnya gitu ya, menurut keyakinan saya, Romberg's test itu adalah tes yang mungkin kurang tepat ya digunakan untuk evaluasi kelelahan maupun kantuk.
Romberg's test itu, tapi saya bukan dokter, nah dokter yang harusnya bisa lebih kompeten menjawab, adalah digunakan untuk sesuatu yang ada hubungannya dengan keseimbangan dan saraf, sistem saraf. Jadi kalau memang ke sana boleh saja silahkan. Tapi pemahaman saya bukan itu gitu ya. Di migas maupun di pertambangan, termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan, mereka menggunakan itu sampai saya bingung. Kenapa pakai Romberg's test? Dan itu pun juga beda-beda prosedurnya. Ada yang jalan, ada yang tangan di dada, ada yang tidak, ada yang mata ditutup terbuka, walaupun prosedur protokolnya ada yang mata tertutup, mata terbuka. Tapi sekali lagi, hampir tidak ada yang tidak lolos dari Romberg's test. Ya, kalau kemampuan balansnya, sistem saraf dan sistem keseimbangannya oke, nggak ada masalah. Tapi kelelahan dan kantuk bukan karena itu, kecuali kalau itu masalah kesehatan yang dasar. Ya, jadi aspek kesehatan fisik dari seseorang itu boleh. Tapi kalau untuk sehari-hari saja mengevaluasi kelelahan dan kantuk, saya tidak terlalu menyarankan penggunaan itu. Lebih baik tadi menggunakan misalnya penggunaan opt alert tadi itu jauh lebih bagus karena memang dasarnya adalah kedipan mata ya, atau OSPAT mengukur dari kemampuan kognitif. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia berbeda ya, cenderung berbeda dengan di Australia yang sudah lebih maju. Konteksnya akan jauh berbeda. Namun, saya sangat terbuka dengan diskusi lebih jauh, melihat, dan ini Ibu dan Bapak, kalau ada PR, boleh nggak PR ini kita kerjakan bersama-sama? Apa Romberg's test itu memang efektif atau tidak? Kalau kita mau pakai alat-alat lain, yang mana alat yang terbaik? Mari kita riset bersama-sama. Makanya saya di ujung mengatakan, mari kita berkolaborasi dalam riset. Karena saya mengatakan apa yang saya sampaikan, dasarnya adalah studi kami di laboratorium dan beberapa pengalaman kami di lapangan, di migas, pertambangan, perkereta apian. Tapi apakah itu yang paling baik, paling efisien dari segi waktu, paling efektif dari segi mitigasinya? Belum tentu. Jadi mari kita bersama-sama lakukan kajian ini. Dan kalau nanti mau disponsori sama IIHA, sangat boleh sekali disponsori satu kegiatan penelitian. Nggak usah gede-gede dananya, pokoknya asal yang kan, apalagi di sini kan isinya adalah para pejabat-pejabat dari banyak perusahaan. Masa nggak bisa sih masuk 1-2 perusahaan, kumpulkan data, kalau hasilnya bagus kita share ke anggota IIHA atau ke siapapun ya gitu. Mungkin gitu sedikit sedikit ini dari saya. Terima kasih Bu Putri. Tadi Bu Mutia tadi angkat tangan juga tadi rasanya kalau saya nggak salah tadi. Oh, maaf Prof, iya sudah cukup tadi Prof, sudah dijelaskan oleh Prof. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya. Saya mungkin terakhir ya Prof ya, izin bertanya nih sebelum kita nanti move ke agenda selanjutnya ya, yaitu pemberian sertifikat online ya dari Bu Mutia kepada Prof. Prof, jadi tadi kan dari 3 tools atau equipment ya, ataupun lebih tadi ya dari 3 yang digunakan untuk fatigue assessment, dari mulai PVT, kemudian monitor test tadi yang untuk mengukur blink tadi ya, kemudian pendekatan objektif seperti work atau sleep profile, serta tadi ICC atau in the cabin camera. Dari semua tools dan equipment tersebut, Prof, kalau misalkan relatable-nya gitu ya, diukur dalam migas di offshore, yang notabene adalah mereka mungkin ada yang kapalnya sailing gitu ya, terus dalam rotasinya juga lumayan beberapa bulan gitu di laut mereka, seperti itu. Itu kira-kira yang paling cocok yang mana ya Prof ya? Atau memang mungkin ya seperti yang Prof tadi sampaikan ya, itu adalah combining dari seluruh tools dan juga equipment yang ada tadi gitu ya, sehingga memang harus minimal 3 ya digunakan ya Prof ya untuk assessment tersebut. Seperti itu mungkin Prof, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Saya sangat menyarankan, satu adalah penggunaan teknik subjektif ya, dan kuesioner. Tapi kalau kuesioner itu kan untuk mendapatkan gambaran besar ya. Teknik subjektif tadi yaitu ditanyakan bagaimana tingkat kelelahan, tingkat kantuk. Kalau mereka didorong dengan, kalau Anda jujur, Anda tidak akan mendapatkan penalti, atau kalau seseorang bersikap jujur itu mendapatkan justru malah apresiasi, mudah-mudahan itu bisa dia mengatakan saya cukup ngantuk sebetulnya, saya butuh istirahat. Itu mudah-mudahan cukup itu saja, nggak perlu pakai alat-alat lain, hanya satu saja. Sayangnya pendekatan subjektif itu seringkali
ya tanda tanya lah begitu ya. Dengan demikian perlu kita validasi dengan penggunaan PVT serta penggunaan blink, kalau kami menyebutnya monitor test ya atau MT sebelum bekerja. Kalau seseorang itu tidak berpindah tempat, maka kita bisa menggunakan kamera di depan untuk mengamati mata, raut muka, dan gerak tubuh. Dan dengan bantuan AI, sekarang kami sudah bisa menetapkan orang ini masuk kategori 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau orang itu sering berpindah tempat, ini yang sulit. Maka kita harus menggunakan kamera yang bisa melihat gerak tubuh secara keseluruhan. Dan ini masih kami kembangkan. Ini satu hal yang tidak mudah kalau seorang ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, waktu di Migas, kami terpaksa datangin tuh operatornya satu persatu, dan kami ajak ngobrol sebentar, dan dari pengamatan sebelum ngobrol kami memberi penilaian atau rating. Nah, jadi bukan harus berapa, tapi nampaknya kalau pendekatan subjektif tidak mudah, terpaksa kita menggunakan tambahan lainnya. Penggunaan smartwatch tadi sudah disinggung juga, sangat-sangat bagus. Apalagi kalau sekarang smartwatch itu sudah tambah murah, dan kalau semua orang sekarang sudah bisa pakai smartwatch, itu perusahaan tinggal download datanya, tinggal lihat aja kamu terlepas dia ngantuk atau tidak, kamu tidurnya cuma 3 jam. Jadi kalau udah tidur 3 jam, mau dia bilang saya tidak ngantuk, ini persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, itu sebagai contoh bagaimana perusahaan bisa menetapkan kebijakan berdasarkan penggunaan smartwatch atau teknologi lain. Mungkin itu dari saya, Bu Putri. Saya izin mengasih pantun penutup ya, Bu Putri ya. Sebelum nanti ada itu. Mohon maaf nih Bu Mutia. Ini orang iseng. Silakan, Prof. Silakan. Kita sering pakai pantun sekarang, Prof. Ibu dan Bapak, izin saya menyampaikan pantun ini. Aura kasih jalan-jalan ke Andir. Cakep. Ketemu kawan Kang Syafaat. Terima kasih sudah hadir. Semoga seminar ini bermanfaat. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf ya kalau ada nama yang saya sebut tadi. Mantap. Terima kasih Prof atas sharing sessionnya ya, Prof Hardianto dan Bapak Ibu. Tadi telah kita saksikan ya pemaparan materi yang mungkin memang betul-betul menarik ya dari Prof Hardianto karena sangat dekat, sangat relate dengan kehidupan kita di kantor sehari-harinya seperti itu ya. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah pemberian token of appreciation berupa sertifikat online yang diberikan oleh Presiden IIHA, yaitu Ibu Mutia Ashifa kepada narsum kita, Prof Hardianto, serta juga nantinya akan ada closing statement dari Presiden IIHA, Ibu Mutia Ashifa. Kepada Ibu Mutia Ashifa, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Prof, ini mohon izin kami mewakili dari IIHA. Saya mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Prof Hardianto atas sharing sessionnya selama kurang lebih waktunya 2,5 jam. Kami dapat banyak sekali informasi khususnya dari aspek teknikal ya, bagaimana cara pengelolaan fatigue dan juga beberapa tools ataupun strategi yang nanti bisa kita dapat gunakan seperti itu. Nah, pastinya Bapak Ibu, informasi ataupun sharing session ini nanti bisa dapat berkembang di luar dari sharing session yang dikelola oleh IIHA. Silakan jika Bapak Ibu ada yang berkenan untuk diskusi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat ataupun nanti kami juga dapat bantu menjembatani informasi kepada Prof jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin diskusi lebih lanjut seperti itu ya. Dan dengan ini saya mewakili dari organisasi menyampaikan certification of appreciation kami kepada Prof Hardianto sebagai ucapan terima kasih atas sharing session yang sudah dilakukan dari pagi sampai siang. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon sertifikatnya dapat diterima, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas sharing sessionnya. Terima kasih, sertifikatnya terima, Bu Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya juga yang sudah hadir, Bapak Ibu dari BOA, BOD IIHA, Bapak Ibu sebagai peserta yang baik merupakan member ataupun yang non-member IIHA. Kami tunggu yang non-member untuk dapat segera bergabung menjadi member IIHA. Nanti kita akan dapat sharing lebih banyak lagi, ada beberapa konteks sharing session ataupun training yang memang sebagian ada yang kami buka open for public, tapi ada juga yang kami batasi khusus hanya untuk member, sehingga ada eksklusivitasnya bagi Bapak Ibu yang menjadi member di IIHA.
IHA. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir sampai jam 12:30, hampir 12:30. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, pastinya memberikan manfaat bagi kita semua, dan ditunggu nanti kehadiran Bapak Ibu di sharing session IHA berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mutia untuk closing statement dan juga penyerahan token of appreciation-nya ya tadi berupa sertifikat online kepada Prof. Hardianto. Baik, mungkin saya resum sedikit ya dari Q&A ataupun tadi dari key takeaways yang Prof. Hardianto sampaikan ya, bahwasanya tadi terkait fatigue risk management system in the workplace ya. Yang pertama adalah kantuk dan kelelahan ada di sekeliling kita dan berdampak terhadap insiden, bahkan dapat berdampak terhadap fatalities gitu ya Prof. Kemudian cara assessment itu ada bermacam-macam dari mulai yang simple sampai dengan yang sangat kompleks tergantung kondisi dan juga effectiveness di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian fatigue assessment tadi perlu dan wajib secara komprehensif dilakukan ya pada semua fase. Tadi kalau Prof menekankan itu, kalau boleh kita tekankan di hulunya terlebih dahulu ya, di hulunya dulu, kemudian di tengah, dan kemudian baru di assessment sampai dengan ke hilir, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi riset sangat penting dilakukan dari sisi akademisi dan juga sisi praktisi, seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, mungkin dapat dicek di kolom chatnya ya. Di situ ada link absensi dari admin IHA, silakan diklik dan juga diisi. Baik, kita tiba pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada sesi sharing session ini. Semoga kegiatan ini pasti sangat bermanfaat ya untuk kita semua dalam pemberian wawasan, kemudian inspirasi juga serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai fatigue risk management system in the workplace. Baik, saya Putri Salsabila selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutia, terima kasih. Saya izin Sama-sama pamit. Prof. Terima kasih banyak. Pamit-pamit. Selamat melanjutkan Terima kasih. kegiatannya. Terima kasih. Mbak Putri, terima kasih banyak.